Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Nisa Ulia, kemudian ada rekan saya Sabrina, Sahal, dan Zaki. Nah, di sini kami akan mereview tentang buku kuliah Ulum Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, LC.MA. Nah, buku ini sendiri disusun pertama dan utama sekali sebagai buku teks mata kuliah Ulumul Al-Quran untuk para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ulum Al-Quran atau studi Al-Quran baik pada perguruan tinggi agama Islam negeri seperti UIN, IAIN, STAIN maupun pada perguruan tinggi agama lain Islam swasta. Tetapi buku ini juga dapat ditujukan untuk mahasiswa dari perguruan tinggi manapun, terutama bagi masyarakat luas yang ingin memahami dalam tentang Al-Quran. Yang dimaksud dengan ulumul Quran sendiri adalah ilmu-ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran. Selain itu, buku ini disajikan dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan membahas bab-bab yang tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu ringkas. Bagi yang ingin mendalaminya, lebih lanjut dapat merujuk langsung kepada kitab-kitab atau buku-buku ulumul Quran seperti yang terdapat dalam kepustakaan. Di sini saya akan membahas terkait bab 1 sampai bab 4. Nah, bab 1 sendiri memuat pendahuluan yang memuat pengertian ulumul Quran, ruang lingkup ulumul Quran, pembukuan dan pembakuan ulumul Quran, dan kemungkinan pengembangan ulumul Quran. Kemudian pada bab kedua membahas tentang Al-Quran dan Wahyu, mulai dari pengertian Al-Quran, nama-nama sifat dan fungsi Al-Quran, pengertian Wahyu, penggunaan istilah Wahyu dalam Al-Quran, dan cara turunnya Wahyu kepada para nabi. Kemudian pada bab ketiga, di sini membahas tentang Nuzulul Quran, yang memuat pengertian Nuzulul Quran, cara dan fase Nuzulul Quran, kemudian argumen dan hikmah nuzulul Quran secara bertahap, dan yang terakhir urgensi kajian tentang nuzulul Quran. Nah, pada bab 4 sendiri membahas tentang Makiyah dan Madaniyah, yang memuat tentang pengertian Makiyah dan Madaniyah, kemudian metode mengetahui Makiyah dan Madaniyah, dan yang terakhir kriteria surah-surah Makiyah. Nah, itu tadi poin-poin penting dalam bab 1 sampai bab 4. Kemudian bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Sabrina. Pada bab 5, penulis menceritakan tentang asal-usul ayat yang pertama kali diturunkan sampai dengan terakhir kali diturunkan, baik yang secara mutlak dan dengan tema-tema tertentu. Yang pertama diturunkan yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir disepakati dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Pada bab selanjutnya, penulis menambahkan tentang pengumpulan Al-Quran yang dibagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan dilanjut dengan masa Utsman bin Affan. Kemudian penulis juga menambahkan tentang pengertian ayat dan ayat pada Al-Quran yang para ulama sepakat berjumlah 6.200, tetapi berbeda pendapat pada angka puluhan dan satuan setelah 200 tersebut. Susunan ayat Al-Quran yang bersifat tauqifi, pengertian surat, dan jumlah surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Pada bab 8, penulis menjelaskan tentang asbabun nuzul. Asbabun artinya bentuk jamak dari sabab atau sebab, sedangkan nuzul artinya adalah turun. Asbabun nuzul Al-Quran atau yang biasa disebut dengan sebab turunnya satu ayat. Penulis buku ini menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pada bab ini pembaca akan mudah memahami isi buku tersebut. Review buku pada bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zaki. Pada bab 9, penulis menuliskan nuzul Al-Quran dalam 7 huruf. Bangsa Arab mempunyai aneka ragam logat dalam berbahasa. Di antara semua itu, logat Quraisy yang paling unggul. Di samping diturunkan dalam logat Quraisy, Al-Quran diturunkan juga dalam logat-logat lainnya, sehingga memudahkan bangsa Arab membaca, menghafal, dan memahaminya.
Selain itu, terdapat juga kontroversi keberadaan, diskusi, dan tarzih nuzul Al-Quran dalam 7 huruf pada bab ini. Hikmah pada bab ini, pertama, untuk memudahkan baca dan hafalan bagi bangsa Umi. Kedua, bukti kemujizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Pada bab 10, penulis menuliskan qiraat Al-Quran yang artinya bacaan atau membaca. Selain itu juga dituliskan sejarah macam-macam dan keragaman qiraat Al-Quran pada bab ini. Hikmah pada bab ini, satu, untuk menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab suci Al-Quran. Dua, meringankan dan memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Tiga, bukti mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Pada bab 11, penulis menuliskan nasik mansuk yang berarti menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Selain itu, juga dituliskan kontroversi tentang dan juga macam-macam naks pada bab ini. Kajian tentang nasik mansuk sangat penting sekali dalam kajian Islam, terutama dalam bidang fikih, karena menyangkut ketetapan hukum sehingga dapat ditentukan mana yang nasik dan mana yang mansuk. Pada bab 12, penulis menuliskan mukam dan mutasabih, yang mana mukam berarti melarang untuk kebaikan dan mutasabih berarti sama dalam perkataan dan keindahan. Selain itu juga menjelaskan aspek-aspek tasabuh dan sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasabihat pada bab ini. Hikmah ayat-ayat mutasabihat kelompok pertama yaitu, satu, merupakan rahmat Allah bagi umat manusia yang lemah. Dua, sebagai ujian bagi umat manusia. Tiga, sebagai bukti akan kelemahan manusia. Dan juga hikmah kelompok kedua dan ketiga yaitu, satu, menunjukkan mukjizat Al-Quran. Dua, memudahkan untuk menjaga dan menghafal Al-Quran. Tiga, mengungkap ayat-ayat mutasabihat lebih sulit dan lebih berat. Review buku pada bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sahal. Kali ini saya perkenalkan dulu, saya Sahal Afidi, NIM 2216040031, akan menjelaskan mengenai review buku tentang kuliah ulumul Quran bab ke-13 sampai bab ke-17, ke-16 maksudnya. Langsung saja memasuki bab ke-13. Ini menjelaskan mengenai munasabah dalam Al-Quran. Dalam buku ini dijelaskan diawali dengan pengertian mengenai munasabah, lalu mengenai macam-macam pembagian munasabah dan bentuk-bentuk munasabah. Selanjutnya nanti di poin yang terakhir dalam bab ini akan menjelaskan tentang urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran, dari mana nanti munasabah atau pendekatan tersebut akan berpengaruh mengenai makna tafsir dari Al-Quran sendiri. Selanjutnya yang ke-14 atau bab yang ke-14 adalah kisah-kisah dalam Quran. Dalam bab ini akan disebutkan mengenai awalnya pengertian tentang kisah, lalu macam-macam kisah dalam Al-Quran, selanjutnya hakikat dan tujuan kisah-kisah Al-Quran, kemudian mengapa terjadi pengulangan kisah, yang kedua adalah apakah kisah-kisah dalam Al-Quran itu fiktif gitu. Menurut dari buku ini, yang diperhatikan adalah bukan mengenai pengulangan kisah atau tentang sejarahnya, bukan secara historisnya, namun nilai dari kisah tersebut dan hukum-hukum yang diambil dari kisah-kisah tersebut, tentang kisah-kisah Al-Quran itu fiktif atau bukan dan sebagainya, akan dijelaskan dalam bab ini. Yang bab ke-15 adalah mukjizat Al-Quran. Jadi maksud di sini akan dijelaskan dalam bab-babnya, yaitu dari bab subbabnya pengertian mukjizat Al-Quran, mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa, sejarah, ramalan tentang masa depan dan ilmu pengetahuan. Dijelaskan dalam buku ini dikemas tentang pengertian mukjizat Al-Quran dengan bentuk yang sesederhana mungkin. Selanjutnya yang bab terakhir adalah bab mengenai tafsir Quran. Bab yang kelima, pengertian tafsir Quran itu di sini tentang sejarah perkembangan tafsir, bentuk, metode dan corak tafsir, dan kitab-kitab tafsir dalam bahasa Indonesia yang dipengaruhi dari teknik pendekatan munasabah yang menghasilkan bentuk tafsir yang berbeda-beda juga. Nah, itulah tadi review buku tentang kuliah ulumul Quran dari kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.